Saudara hadirin yang saya muliakan, saudara-saudara kaum muslimin, padahal Imam Ghazali pernah mengingatkan rakyat bisa rusak kalau pemerintahnya rusak. Pemerintah rusak karena ulamanya ikut jadi rusak. Ulama yang dekat dengan pejabat, pejabatnya senang judi. Pak Ustadz, bagaimana judi? Toyib. Karena ingin mengawetkan saja, rusak akhirnya. Kalau menolak jabatan karena kekhawatiran diri, itu bisa kita terima. Ada yang malah mencari jabatan, akhirnya jadi penjilat, kerjanya cuma oke bos, ABS, sumuhun dawuh, asal bapak seneng. Saudara hadirin yang saya muliakan, pejabatnya main judi. Bagaimana judi? Ya kalau untuk kepentingan pembangunan haram dikit. Haram dikit. Saudara hadirin yang saya muliakan, ulama pencari jabatan ini kadang-kadang sok nyampur kayak toge, kemana aja mau nyampur walaupun nggak ngerti dan bukan bidangnya, asal ngomong. Saudara hadirin yang saya muliakan, padahal ini pernah juga diingatkan oleh baginda Nabi dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Dailami dari Abi Hurairah. Beliau bersabda, apabila kamu melihat seorang alim, seorang ulama terlalu banyak mencampuri urusan pemerintah, maka fa'lam annahu lisun, ketahuilah bahwa itu sebenarnya maling. Terlalu banyak sampai yang bukan bidangnya. Kiai yang mestinya ngaji cerita soal fikih malah cerita soal KUD, Bimas, Inmas. Lalu lurahnya mau ngapain? Saudara hadirin yang saya muliakan, yang ketiga, ulama yang menerima suatu jabatan tetapi dengan syarat, apabila umara berada di jalan Allah sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah, mari kerjasama, bahu membahu, saling tolong menolong. Tapi kalau sudah keluar dari jalan tuntunan Allah dan Rasulnya, keluar dari tuntunan Quran dan Sunnah, maka mereka memberikan teguran. Kalau dengan teguran mereka tidak tergugah, para ulama tadi siap meninggalkan posnya. Kalau terjalin kerjasama yang baik semacam ini, insya Allah umat akan merasakan nikmatnya. Saudara hadirin yang saya muliakan, inilah makna apa yang pernah diungkapkan oleh Imam Ghazali pula, agama kalau ditopang dengan kekuasaan akan menjadi kuat, dan kekuasaan apabila berdasarkan agama akan menjadi kekal. Saudara hadirin yang saya muliakan, kekuasaan baginda Rasul bagaikan masih kita rasakan sekarang. Padahal beliau tidak memproklamirkan diri menjadi raja, tapi nyaris kekuasaan rohaninya menjiwai kita. Kenapa? Kekuasaan yang berdasarkan agama kekal. Agama yang ditopang oleh kekuasaan akan menjadi kuat. Dengan kata lain, untuk kuat orang harus punya power, dan power salah satunya adalah kekuasaan. Begitu pentingnya kekuasaan dan kekuatan sampai seorang filosof bernama Plato pernah berkata, segenggam kekuasaan lebih efektif dari sekeranjang kebenaran. Saudara hadirin yang saya muliakan, artinya apa? Kalau orang sedang berkuasa, efektif itu. Walaupun sekeranjang kebenaran datang, dia bisa menolaknya. Segenggam kekuasaan lebih efektif dari sekeranjang kebenaran. Tapi sebaliknya, segenggam kekuasaan yang tanpa kebenaran tidak mungkin bisa dipertahankan untuk jangka waktu yang panjang. Sebaliknya, sekeranjang kebenaran memang bisa ditekan, tapi sama sekali tidak akan mungkin untuk dikalahkan. Pada waktunya dia akan naik dan muncul juga ke permukaan. Saudara hadirin yang saya muliakan, yang afdol memang kalau umaroknya adalah ulama atau ulamanya adalah umarok. Tapi figur semacam ini kan jarang. Figur-figur macam Harun Ar-Rasyid, figur-figur macam Umar bin Abdul Aziz, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab dan lain sebagainya. Oleh karena jarangnya, okelah, berbagi tugas saja. Yang ulama ya ulama, yang umara ya umara.
Ulama bukan alat umara, jangan saling memperalat, keduanya harus saling bekerja sama. Dengan demikian umat akan terasa menjadi nikmat. Saudara hadirin yang saya muliakan, tetapi kalau sudah saling memperalat, yang akan timbul adalah saling unggul mengungguli. Kalau sudah saling unggul mengungguli, maka kelihayan diplomasi pun menjadi memegang peranan utama. Kalau sudah kelihayan diplomasi memegang peranan utama, saling curiga mencurigai biasanya akan segera timbul. Saudara hadirin yang saya muliakan, oleh karena itu bukan hanya ulama yang perlu ditatar oleh umaro. Pada satu saat umaro pun perlu berkumpul mendengarkan fatwanya para ulama. Jangan menggunakan ulama cuma sebagai alat saja. Saudara hadirin yang saya muliakan, sehingga dengan demikian baginda sendiri pernah memberikan peringatan, kalau satu pekerjaan sudah diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggu sajalah saat kehancurannya. Pekerjaan apapun saja, kalau sudah diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggulah kehancurannya. Saudara hadirin yang saya muliakan, bahwa di negara kita yang sedang giat membangun dalam berbagai bidang, seluruh kita harus berpartisipasi sesuai dengan bidang keahlian dan kemampuan kita masing-masing. Jangan overacting, dan menjadi yang terbaik itulah partisipasi kita. Saudara petani mau berpartisipasi dalam pembangunan, jadilah petani yang baik. Saudara pedagang ingin berpartisipasi dalam pembangunan, jadilah pedagang yang baik. Jangan mengurangi timbangan dan jangan menipu pembeli. Saudara ulama ingin berpartisipasi dalam pembangunan, jadilah ulama yang baik. Katakan bahwa yang halal adalah halal, yang haram adalah haram, yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Saudara pemimpin berpartisipasi dalam pembangunan, jadilah pemimpin yang baik, karena rakyat adalah kita secara keseluruhan. Saudara hadirin yang saya muliakan, tegakkan keadilan, tegakkan hukum, sehingga dengan demikian rakyat merasa ternaungi. Jangan overacting. Sudah jadi kiai karena ingin berpartisipasi dalam pembangunan, lalu pindah jadi pemborong jembatan. Akhirnya nanti jembatan tidak selesai, pesantren bubar, majelis taklim pun terlunta-lunta. Sesuailah dengan bidang yang kita tekuni masing-masing untuk menjadi yang terbaik di bidang kita. Dan orang tidak perlu bikin alasan, apa kiai ulama cuma ngomong saja. Sekarang kan zaman pembangunan perlu karya nyata. Mana ada kiai ngurus irigasi? Ini orang tidak ngerti urusan lah. Kalau kiai ngurus irigasi, apa nanti karyawan PU-nya mau ngajar fikih? Terus pamong desanya apa mau ngajar tafsir? Kembali sesuai dengan bidang kita, di mana asas manajemen saja mengatakan the right man on the right job. Tidak ada yang satu merasa lebih penting dari yang lain, semuanya penting sesuai dengan bidang kita masing-masing. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, itulah sebabnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar dan Nuaim dari Ibnu Abbas, baginda Nabi bersabda, sinfani minan nas, iza salaha salahan nas, wa iza fasada fasadan nas, al umara wal ulama. Ada dua golongan manusia, kalau keduanya baik, masyarakat akan ikut menjadi baik. Tapi jikalau keduanya rusak, masyarakat akan menjadi rusak dan hancur. Kedua golongan itu tidak lain adalah ulama dan umara. Ulama dan umara sebagai dua pilar dunia harus bekerja sama, umat akan nikmat. Tapi kalau dua-duanya centang perenang, maka umat akan menjadi kiamat. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, memang di segi lain tidak semua ulama mau bekerja sama. Kita bisa kategorikan, ada ulama yang menolak jabatan, ada ulama yang malah cari jabatan, ada ulama yang malah cari jabatan, pun ada ulama yang menerima jabatan tapi dengan catatan. Menurut saya yang terbaik yang ketiga ini. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ada ulama yang menolak jabatan tergantung motifnya.
Umumnya karena kekhawatiran diri, manakala dia berkecimpung terlalu jauh dalam jabatan kepemerintahan, dia khawatirkan dirinya terseret oleh godaan-godaan yang dia tidak sanggup menjaganya, maka dia tolak itu karena tidak mau bercampur dengan hal-hal yang dekat kepada kemungkaran umpamanya. Maka penolakan semacam itu bisa dipahami, ulama semacam itu baik walaupun kurang memperbaiki. Kenapa? Karena dengan ketidakikutsertaannya dia berarti di luar jalur. Kalau dia di luar jalur, dia tidak akan bisa ikut mewarnai. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, karena itu saudara-saudara kaum muslimin, dalam bentuk yang ideal, kelahiran dan kehadiran seorang pemimpin dalam masyarakat sama saja dengan kehadiran seorang imam dalam kita sholat berjamaah. Sholat berjamaah kita perlu imam, perlu makmum, betul? Begitulah hidup bermasyarakat, perlu ada rakyat, perlu ada pemimpin. Ada imam tidak ada makmum tidak bisa berjamaah, ada makmum tidak ada imam mau ngapain di masjid? Masyarakat juga begitu, ada rakyat tidak ada pemimpin gerombolan, ada pemimpin tidak ada rakyat yang mau dipimpin apaan? Ada pemimpin tidak ada rakyat yang mau dipimpin apaan? Keduanya penting, keduanya terikat oleh interaksi. Namun kenyataan mengajarkan dalam sholat jadi makmum lebih gampang daripada jadi imam. Makmum siapa saja silakan. Masbuk ketinggalan 2 rakaat saja masih boleh nyusul kok, itu makmum. Artinya dalam masyarakat jadi rakyat lebih gampang daripada jadi pemimpin, jadi rakyat lebih gampang daripada jadi pemimpin. Orang jadi rakyat sih nggak perlu seleksi, asal lahir ya rakyat sudah itu. Tapi seorang pemimpin lewat seleksi, lewat berbagai momen dia muncul menjadi seorang pemimpin. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Nah, walaupun subuhat itu belum jelas halal haramnya, tapi kemungkinan haramnya lebih banyak daripada halalnya. 70-30 lah subuhat itu. Seorang pemimpin yang bertakwa punya sifat wara. Jadi jangankan dari yang haram, dari yang subuhat saja terpelihara. Kalau dari yang subuhat sudah terpelihara, jangankan yang nyata-nyata korupsi, yang uang upeti, uang hadiah, uang semar, uang semir, uang semur, dia berusaha memelihara diri. Sebab sekali peluang diberikan itu akan jadi budaya, sekali dia jadi budaya itu akan jadi contoh bagi orang-orang di bawahnya. Sehingga pepatah bilang, bagaimana bayangannya mau lurus kalau kayunya bengkok? Kalau kayunya bengkok, bayangannya wajar saja bengkok. Kalau kayunya lurus, insya Allah bayangannya lurus. Kalau gurunya kencing lari, insya Allah muridnya kencing kabur. Kalau gurunya kencing lari, insya Allah muridnya kencing kabur. Kenapa? Fotokopi. Bagaimana aslinya? Inilah artinya diperlukan sikap keteladanan. Sifat wara membuat orang terpelihara baik dari yang subuhat, lebih-lebih dari yang haram. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir huruf waw pada kalimat, huruf ya pada kalimat takwa, kata Imam Qushairi menggambarkan sifat yakin. Seorang pemimpin harus punya prinsip, harus punya pendirian. Walaupun dia harus mendengarkan pendapat orang lain, tapi dia tidak boleh hanyut. Walaupun dia tidak boleh diktator, tapi kalau dia tidak punya pendirian, dia akan dipermainkan oleh orang-orang di sekeliling dia. Kelemahannya dimanfaatkan, posisinya digunakan, tentu oleh orang-orang yang punya kepentingan-kepentingan tersendiri. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Satu kali ini dibukakan pintu, akan terbukalah peluang untuk selanjutnya. Dia akan mengakar dan membudaya, dan sulit untuk menutupnya seperti semula. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi nilai dasar yang paling utama dengan kacamata agama, modal dasar dari seorang pemimpin adalah ketakwaannya kepada Allah. Dari takwa terpantul sikap tawadu yang melahirkan ketahanan mental, qanaah yang melahirkan disiplin murni dan terpelihara diri dari sifat tamak dan rakus,
wara yang membuat ia terpelihara dari perbuatan yang tercela, dan yakin yang membuat ia stabil walaupun dengan tetap mendengarkan pendapat dan perhatian dari orang lain. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Nabi pernah memberikan satu estimasi, akan datang satu masa di tengah umatku di mana pada masa itu orang lain akan bersatu mengerubungi kamu seperti bersatunya orang mengerubungi makanan di atas meja makan. Akan begitu pada satu saat nasib umat Islam nanti. Dari barat mau hantam, dari timur mau injak-injak, dari selatan dan utara mau merobek-robek. Sahabat bertanya, amin killatin nahnu yauma izin ya Rasul? Apakah jumlah kami pada waktu itu sedikit ya Rasul, sehingga kami bisa dikepung orang sedemikian rupa? Beliau menjawab, bal antum yauma izin kasir. Tidak, jumlahmu bahkan pada waktu itu sangat banyak. Kamu mayoritas, tapi mayoritasmu seperti busa di lautan. Banyak tapi centang perenang, banyak tapi tidak punya daya dan kekuatan, dipermainkan gelombang lautan untuk dihempaskan ke tepian pantai tanpa punya makna dan arti. Dikala itu kata Nabi, wal yakzifanna fi qulubi aduwikumul mahabata minkum, akan dicampakkan kehebatanmu di mata musuh-musuhmu. Orang-orang yang anti kepadamu mengamandang kamu enteng dan remeh saja. Yang paling celaka, wal yakzifanna fi qulubikumul wahan, pada hari itu, saat itu dicampakkan di hatimu penyakit wahan. Inilah penyakit yang paling berbahaya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sahabat lalu bertanya, wa mal wahnu ya Rasulullah, apa penyakit wahan itu? Beliau menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut, terlalu cinta kepada dunia dan terlalu takut kepada mati. Inilah pokok pangkal kelemahan yang diderita kita, terlalu cinta kepada dunia, terlalu takut kepada mati. Dalam bahasa sekarang, materialistis dan takut kepada resiko. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dalam hadis yang lebih tegas Nabi bersabda, apabila umatku sudah terlalu mengagung-agungkan, membesar-besarkan dinar dan dirham, akan dicabutlah kehebatan Islam dari mereka. Akan hilang kehebatan Islam kalau umatnya sudah terlalu mengagung-agungkan dinar dan dirham, terlalu mengagung-agungkan harta dan kekayaan, sehingga lupa diri dan lupa daratan, tidak mempergunakan kekayaan itu untuk menunjang kehidupan beragama, menolong yang miskin, menyantuni yatim piatu, dan lain sebagainya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, karena itu saya mengetuk hati saudara-saudara saya kaum muslimin yang diberikan kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah menjadi orang-orang dermawan yang berhati pemurah. Banyak ulama-ulama terdahulu yang kadang-kadang menyelipkan uang di bawah tikar untuk sholat dalam masjid dengan niat dia sedekah kepada siapa saja yang menemukannya. Sampai orang yang disedekahinya pun dia tidak ingin tahu kalau sedekah itu berasal dari dirinya.